Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Faisal Rusdianto dari IAIN Salatiga. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang Register Analysis and ESP. Ya, ini bagian dari perkuliahan English for Specific Purpose. Ya, ESP the Rising Star. Ya. English is considered significantly important in almost every area of discipline, especially in this globalized era where communication among individuals all over the world are borderless and through a variety of channels. Ya. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwa bahasa Inggris itu memang sangat penting dalam setiap disiplin ilmu di era global ini, di mana setiap individu itu sekarang borderless, tidak ada batas. Apalagi dengan adanya internet sebagai new media, semuanya bersifat egaliter. Siapa yang pandai, siapa yang rajin, siapa yang paling outstanding dalam pendapatnya, dia akan menjadi pemimpin keilmuan dalam komunitas itu. Ya. Nah, kaitannya dengan bahasa Inggris ini sebagai bahasa internasional, ya, menurut Hodgkinson dan Waters tahun 1987, ESP is an approach to language teaching in which all decisions as to content and method are based on the learner's reason for learning. Jadi garis bawahnya ESP adalah approach, pendekatan, kemudian bagaimana pola pengajaran itu diserahkan kepada kebutuhan dari siswa atau mahasiswa. Ya. Jadi bukan lagi teacher centered tapi student centered. Ya. Remember this adage or principle. Tell me what you need English for, and I will tell you the English that you need. Ya, jadi ini guiding principle di ESP. Kamu butuh apa, kamu perlu apa, maka saya akan memberikan apa yang kau berikan, terutama dalam kebutuhan bahasa Inggris. Ya, misalnya ada orang yang mau ke Amerika, program di kapal pesiar, dia tidak bisa bahasa Inggris, dia hanya punya waktu 2 minggu. Maka kira-kira dalam waktu 2 minggu English for tourism misalnya, atau English for hotel, atau English for ya kaitan dengan itu semua, dengan bidang-bidang wisata, dengan hospitality dan sebagainya. Oke. Ada beberapa persoalan yang kesalahpahaman tentang ESP. Ya, ESP is not a matter of teaching specialized variety of English. Ya, jadi kadang-kadang orang menganggap ESP itu adalah varietas khusus dalam bahasa Inggris, ya. Tapi karena ya penekanannya pada specific purpose itu. Ya. Nah, jadi ada fitur-fitur tertentu yang dianggap sebagai typical dan merupakan konteks khusus penggunaannya, di mana targetnya adalah to meet in the target situation. Ya, jadi keinginannya seperti apa, targetnya seperti apa, itu yang dikehendaki. Ya, ya jadi tentunya ESP itu bukan bahasa Inggris khusus begitu, bukan. Itu tetap menggunakan bahasa yang daily usage for daily communication, tetapi tujuannya, pendekatannya itu khusus untuk mencapai target situation, yaitu language acquisition. Oke, kemudian ESP is not just a matter of science words and grammar for scientists. Ya, jadi ESP itu bukan sekedar kumpulan vocabulary, glossary of scientific terms, kemudian grammar untuk ilmuwan, bukan. Ya, ibaratnya pohon, there is actually much hidden from view inside and beneath the tree. Ya, di pohon itu kan dilihat atasnya sangat rimbun, tetapi kan di bawah itu ada akarnya, ada batang dan sebagainya, ada cabang rantingnya. Itu merupakan a complex underlying structure, jadi struktur yang mendasari yang sangat rumit. Ya. Yeah. The point is that we need much more communication than just the surface feature of what we read and hear. Ya. Jadi karena dasarnya ELT, ESP itu adalah communication, ya. Jadi diperlukan komunikasi yang lebih luas lagi, bukan sekedar apa yang kita baca atau kita dengar, ya. Kemudian ada persoalan membedakan antara performance dan competence. Ya, ini teorinya Chomsky yang mengatakan bahwa bahasa itu ada performance, ada struktur luarnya, surface structure,
tapi ada competence atau deep structure-nya, ya. In relation to what people actually do with the language and the range of knowledge and abilities which can enable them to do it. Nah, di bahasa itu persoalannya adalah apa yang bisa dikerjakan dengan bahasa itu dan rentang keilmuan, luasnya keilmuan dan kemampuan seperti apa yang memampukan mereka bisa berbuat seperti itu, kata Hutchinson and Waters tahun 81. Nah, kemudian yang ketiga, ESP is not different in kind from any other form of language teaching, ya. ESP itu ya sama seperti language teaching yang lain, cuman prinsipnya adalah effective and efficient learning, ya. Jadi karena mungkin konten yang berbeda, maka proses-proses yang dijalani oleh ESP learner itu harus berbeda dengan general English learner, ya. Kalau general English kan ada elementary, ada secondary, ada tertiary, ya. Ada elementary, intermediate, advanced, itu kayak soal-soal TOEFL itu sangat general, tapi kalau ESP sangat spesifik dalam bidang tertentu. Nah, poin di sini adalah approach, ESP approach not product, ya. Jadi ESP harus dilihat sebagai approach, bukan produk. Dan ESP itu sebenarnya bukan metode tertentu dalam bahasa, tapi pendekatannya itu, ya. Jadi pendekatan dalam pengajaran bahasa di mana semua keputusan mengenai isi dan metodenya terserah bagaimana alasan pembelajar dalam mempelajari bahasa. Nah, sekarang kita bicara tentang register, ya, karena ini topiknya adalah register dari ESP. Register kiahe, what is register, ya. Register is a variety of language used for a particular purpose or in a particular social setting, ya. Atau juga dikatakan analysis of grammatical and lexical feature of the language used for a particular purpose or in particular social setting, ya. Jadi kalau di sosial linguistik, register adalah bahasa yang digunakan oleh komunitas tertentu untuk tujuan tertentu, ya. Yang populer di Indonesia misalnya register militer. Orang militer selalu mengatakan siap. Kamu sudah makan belum? Siap, sudah makan. Siap, belum makan. Kamu sudah nikah belum? Siap, belum nikah, sudah nikah. Jadi tentara itu harus siap dalam segala medan. Ketika dia ke pasar, dia ke mall, istri melahirkan, ketika dia disuruh oleh komandannya untuk berkumpul, untuk berangkat perang, dia harus berangkat. Siap. Nah, itu register. Nah, kaitannya dengan ESP, setiap ilmu itu punya istilah sendiri, ya. Nanti kalau di ekonomi ada demand and supply. Itu tidak bisa mengatakan offering and giving and asking atau requesting, tidak bisa. Jadi demand and supply. Di teknik sipil itu ada kata concrete, ya. Kalau di sastra konkret itu nyata, konkret versus abstrak. Tapi kalau di teknik sipil, konkret itu adalah beton, konstruksi beton, concrete construction, ya. Oke, jadi ada grammatical lexical feature of the register, ya, ada struktur gramatikal dan leksikal. Nah, kemudian register analysis itu penting, ya. Yang pertama, the lecturer or teacher can produce a syllabus which give high priority to the language forms, ya. Jadi kalau orang tahu register itu nanti silabusnya, ya, kurikulum, silabusnya, lesson plan-nya itu bisa diarahkan kepada prioritasnya kepada bentuk bahasa tertentu yang dibutuhkan oleh siswa, dan pada gilirannya akan ada low priority kepada form yang tidak diinginkan, tidak dibutuhkan, ya. Oke. Berikutnya, Ewer and Hughes Davis, for example, compare the language of the text their science student had to read compared to the language of some widely used school textbook. They found that the school textbook neglected some of the language form commonly found in science text, ya. Jadi buku-buku teks di sekolah itu mengabaikan bentuk-bentuk yang umumnya ditemukan dalam teks sains. Misalnya bentuk compound nouns, ya, kata benda yang semacam apa ya? Jadi compound nouns itu kayak kata bentukan dari 2-3 kata begitu. Bentuk pasif, conditional, finite, misalnya modal verb. Nah, kesimpulannya bahwa ESP itu seharusnya memberikan prioritas kepada hal-hal semacam ini, ya. Nah, misalnya bentuk pasif, jadi bentuk pasif yang diutamakan adalah objeknya, ya, itu.
Oke, kemudian ini adalah PR ya. PR ini nanti antara kiri dan kanan sengaja saya buat berbeda. Jadi menjodohkan antara kiri dan kanan. Misalnya, it is a professional engineering discipline that deals with the design, construction, and maintenance of the physical and naturally built environment, including public works such as roads, bridges, canals, dams, airport. Nah, ini apa? Apa fisioterapi, apa etnomusikologi, apa Islamic psychology, apa civil engineering, atau hipnoterapi. Nah, jadi ini adalah latihan aja buat Anda semua. Nanti saya provide PowerPoint-nya ya supaya dikerjakan untuk mahasiswa saya ya. Oke, berikutnya adalah diagram yang menunjukkan bahwa ketika seorang guru atau dosen mengajar ISP, kalau guru di vocational school, di STM misalnya, di jurusan otomotif atau mechanical engineering ya, atau multimedia, maka ada input ya, input, kemudian ada konten, isinya apa, bahasanya bagaimana, dan ini dijadikan project ya. Nah, konten dan task ini juga harus dikaitkan dengan students own knowledge and abilities. Kira-kira siswa itu levelnya apa, kemampuannya apa. Jadi ada pretest, ada semacam needs analysis, kira-kira siswa itu keperluannya apa, kemudian antara ada wants and necessities ya, keinginannya apa, necessities yang diperlukan sebenarnya itu apa ya. Nah, itu jadi ini diagram ini penting untuk memikirkan, oh ini kontennya begini, bahasanya begini, projectnya seperti ini. Nah, itu. Nah, jadi ini bisa menjadi consideration ya. Nah, jadi termasuk diantaranya konteks ya, konteksnya seperti apa, language and culture-nya seperti apa ya, kemudian metodologinya, learning teaching cycle-nya seperti apa gitu. Jadi ini sangat bersifat sinergi, ada simultaneous process of development ya, antara learner, teacher, context, language and culture, method and task ya, learning teaching cycle ya. Jadi ini gambar ini bisa menggambarkan betapa luar biasanya apabila proses pengajaran dan pembelajaran yang baik bisa dikerjakan ya. Nah, jadi ESP itu akhirnya seperti ini, ada English for academic purpose, ada English for occupational purpose ya. Kalau akademik ya lebih teoretis, kalau occupational lebih ke praktek, ke professional purpose ya. Misalnya English for medical purpose, English for business purpose ya. Pre-vocational English, makanya anak English department kadang-kadang kalah dengan jurusan dari pariwisata ya, English for hotel ya. Karena mereka biasa reserve misalnya penerbangan, beli tiket pesawat, apa tiketing misalnya. Jadi kalau sudah bahas tiketing ya bagaimana invoice letternya atau invoice emailnya, pembayarannya. Nah, jadi sangat luar biasa karena mereka sangat spesial gitu dalam bidang itu ya. Nah, oke, jadi berbeda dengan kalau kita rata-rata di English department dapat English for academic purpose ya. English for science and technology itu masih sangat umum sekali kadang ya. Oke, nah ini gambar yang bisa ditemukan di bukunya Tom Hodgkinson ya dan Alan Waters, yang saya katakan tadi bahwa ELT, English Language Teaching, itu ada akarnya Language Teaching, Learning, and Communication ya. Nah, cabangnya ada English for Mother Tongue, kemudian English as a Foreign Language, EFL, kemudian ESL, English as Second Language ya. Nah, fokus kita di tengah itu yang English as a Foreign Language, kemudian ada General English, kemudian ada ESP ya. Nah, General English ada primary, secondary, tertiary, kemudian yang sebelah kiri ESP itu nanti ada cabang-cabang yang sangat banyak. Nah, oke, saya kira seperti itu. Semoga bermanfaat. Jadi terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa lagi pada video yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.